Lalu saksi ini mengatakan, ini Scoopy siapa kok banyak darahnya di depan? Baik teman-teman, kita lanjutkan. Saya di sini update kembali untuk menyampaikan apa hasil dari persidangan yang sudah digelar tadi. Mungkin juga teman-teman sudah menyimak di berbagai channel teman-teman YouTuber yang lain, menyimak dari hasil persidangan, dari kesaksian yang sudah dihadirkan para saksi, yaitu dari para ahli dan juga saksi yang sudah biasa kita kenal di publik dari tahun 2021 lalu sampai 2024 hari ini. Teman-teman, tadi dihadirkan itu ada dokter forensik yaitu Dr. Ibu Sumi Hasri, ada juga dari Puslapor, dan juga ada dari tim autopsi yang pertama, ada juga dihadirkan Banpol UCI yang selama ini menjadi pembahasan pemerhatian kasus Subang adanya seorang Banpol yang masuk di tanggal 18 Agustus dan juga sampai 19 Agustusnya, dan Banpol UCI sudah memberikan keterangan di persidangan. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas dari saksi yaitu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Edi Sukarno, yang mana Pak Edi ini adalah seorang intel teman-teman yang berdinas di Polsek Jalan Cagak yang waktu itu di tahun 2021 itu melewati TKP. Baik, kita akan bahas teman-teman. Menyimak dari keterangan Pak Edi sangat sekali bersemangat, bahkan sampai merinding ya, dan juga ada sebuah ketegangan di persidangan ini antara penasihat hukum dan juga dengan saksi Pak Edi Sukarno ini. Teman-teman, seorang intel ini sangat bersemangat untuk memberikan keterangan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar waktu adanya kejadian di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Itu kalau tidak salah hari Rabu apa hari Kamis ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya lupa karena sudah lama. Nanti teman-teman bisa koreksi di hari apa kejadian tanggal 18 Agustus 2021 itu teman-teman. Baik, nah teman-teman, kenapa Pak Saksi Edi ini sangat begitu bersemangat? Sudah kita katakan tadi, yaitu memberikan sebuah kesaksian di persidangan. Ini adalah fakta persidangan kasus Subang, yaitu saksi Pak Edi itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, yang mana nanti ulang tahun Pak Edi ini yang sekarang sudah menjadi saksi itu adalah di tanggal 18-nya nanti. Nah, jadi sesuai dengan kejadian kasus Subang, yaitu di tanggal 18 Agustus 2021. Ini menarik teman-teman. Baik teman-teman, di dalam sebuah kejadian kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, dan Pak Dedi ini juga mungkin nanti beliau ini akan pensiun ya di tahun depan, yaitu di tanggal 18-nya. Jadi memberikan kesaksian itu sangat energik teman-teman, sampai dari tim penasihat hukum pun ya bertanya juga begitu energik juga ya, begitu tegas juga. Karena kalau saya melihat dari tim kuasa hukum Pak Yosep atau tim penasihat hukum dari Pak Yosep ini selalu bertanya kepada saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan itu selalu energik. Jadi kedengaran oleh kita semuanya karena hanya suaranya saja. Jadi seolah-olah menekan atau membentak dari nada bicara ketika bertanya. Kan seperti itu ya teman-teman yang kita lihat. Jadi sehingga publik ini menilai, bahkan banyak sekali komentar-komentar negatif yang saya simak di berbagai channel YouTube tentang hal nada yang disampaikan kepada saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan tersebut. Baik teman-teman, Pak Edi Sukarno ini adalah seorang saksi, yaitu ketika Pak Edi ini pada Rabu malam Kamis itu sedang bertugas atau bagian piket malam. Biasanya kan kalau piket para petugas itu digilir ya, ada bagian Senin siang, ada bagian Senin malamnya, seperti itulah teman-teman yang sudah kita ketahui. Nah teman-teman,
Saya menyimak di fakta persidangan, Pak Edi ini pada pagi harinya itu sempat mau beli makanan dan Pak Edi ini jalan melewati ke arah tempat kejadian perkara Subang, atau itu adalah rumah Pak Yosep dan Ibu Tuti yang sekarang Ibu Tuti dan Amel sudah menjadi korban. Namun pada waktu itu, menurut keterangan dari Pak Edi ini, TKP itu masih sangat-sangat sepi. Intinya Pak Edi ini sangat pagi-pagi sekali melewati TKP tersebut. Dan ini ya banyak keterkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya ketika menjelaskan bahwa di pagi hari itu TKP masih sepi. Ilham mengatakan seperti itu, saksi Wegis, saksi Ibu Eis, lalu saksi yang lainnya masih banyak mengatakan masih sepi. Namun sama juga sih memang ya dengan saksi ini juga Pak Edi, teman-teman. Baik, teman-teman, seorang saksi ini fokus berjalan ya kan, karena mau membeli makanan di pagi-pagi sekali dan tidak sama sekali melihat apa-apa ketika melewati TKP tersebut. Setelah dia ini balik lagi dan sesudah membeli makanan ataupun mau nyamperin rekan-rekan kerjanya ketika itu, nah Pak Edi tersebut yaitu sekitar jam 9 pagi, saksi Pak Edi ini melihat sudah sangat ramai sekali di depan tempat kejadian perkara, yaitu di sekitaran TKP. Masyarakat sudah berkumpul di situ di rumah Pak Yosep tersebut, dan Pak Edi juga ya sangat kaget juga karena paginya itu dia melewati sangat sepi sekali, teman-teman. Nah, setelah itu Pak Edi ini masuk karena dia ini kan seorang intel, meskipun sudah mungkin lepas tugasnya, tapi kan punya surat-surat penting ya, atau surat-surat tertentu yang berkaitan dengan pekerja atau dengan kerjaan dia seorang intel ini. Dia boleh memasuki tempat kejadian perkara meskipun di situ sudah ada garis polis lain. Seorang saksi Pak Edi ini menjelaskan di fakta persidangan. Ini bukan analisis ya teman-teman. Ini saya menyampaikan keterangan Pak Edi di persidangan. Pak Edi ini mencoba masuk ke TKP untuk mengamati seluruh area di TKP tersebut, baik di depan, di belakang, di pinggir, di kanan, kiri. Lalu di TKP tersebut dia memantau, meneliti dan juga melihat-lihat di situ adanya air yang sudah banyak sekali di dekat mobil Alphard tersebut di bawahnya, dan juga adanya ember biru. Lalu ke belakang melihat juga darah yang berceceran, jadi bekas ada seretan tersebut, teman-teman, dan juga ada darah yang bercampur air di garasi, dan masih banyak lagi yang dia lihat di dalam sebuah lingkaran TKP ketika dia ini masuk ke TKP untuk memantau situasi. Lalu kemudian dia ini atau Pak Edi Soekarno ini, seorang saksi dari seorang intel, masuk ke area belakang dan melihat sebuah kalung, teman-teman, di atas rumput atau di jejak bekas seretan jasad korban, dan di situ difotolah kalung tersebut oleh tim Inapis dan disaksikan oleh Pak Edi ini. Nah, kemarin foto-fotonya kan sudah nyebar juga ya di berbagai media. Kalung diduga itu kalung dari Amel almarhumah, dan juga saya dulu pernah punya fotonya, kalung Ibu Tuti ada di Ibu Lilis ya, pakai toples seperti itu. Oke, teman-teman, setelah itu saksi Pak Edi ini pulang di kisaran jam 12 siang ke rumahnya. Lalu setelah itu, ya ini singkat cerita teman-teman ya, karena panjang, nanti teman-teman bisa simak rekamannya di teman-teman YouTuber. Nah, temuan, dia ini menceritakan ada sebuah temuan setelah 1 atau 2 hari kejadian, ada motor yang dilihatnya, atau mungkin juga ini dia melihatlah waktu memantau di TKP itu, ada motor yang sangat mencurigakan, yaitu motor Scoopy. Motor Scoopy ini ada 2 unit menurut keterangannya, yang di depan ada banyak darah atau noda merahnya, lalu kemudian yang di belakang tidak ada noda merahnya.
bersih. Oke, lalu dengan melihat kejadian tersebut, lalu saksi Pak Edi ini kemudian melaporkan dan juga ngobrol dengan teman-temannya. Lalu saksi ini mengatakan, ini Scoopy siapa kok banyak darahnya di depan? Coba dilaporkan. Lalu si temannya ini melaporkanlah ya dari cerita Pak Edi, kesaksiannya melihat sebuah motor tersebut. Teman-teman, saksi Pak Edi ini tahu bahwa itu adalah motor yang sering dipakai oleh Pak Yosep Hidayah, atau motor ini adalah milik Pak Yosep. Akhirnya dia pun di dalam BAP-nya sangat mencurigai ke Pak Yosep. Dugaan dia, Pak Yosep ini ada sebuah keterkaitan dengan kasus ini karena banyak yang janggal dari apa yang terjadi di tempat kejadian perkara. Teman-teman, saya menyimak dalam sebuah persidangan hari ini ya sangat terkesan ya buat saya sendiri. Ada sebuah pertanyaan dari majelis hakim mengatakan, wah luar biasa Bapak ini semangat kali dalam menjalani persidangan. Bapak ini bercerita layaknya seorang prajurit, seorang jenderal atau apapun, sangat energik sekali. Ini sampai kenceng teman-teman suaranya. Pak Edi Sukarno ini memberikan kesaksian. Baik, Yang Mulia Hakim sampai mengatakan Bapak ini sangat semangat sekali, berbeda dengan anggota-anggota yang lain yang sudah dimintai keterangannya di persidangan ini. Lalu Pak Edi mengatakan dengan suara tegas, oh iya Pak, saya menceritakan dengan apa yang saya lihat, saya berinisiatif. Begitulah pernyataan yang sangat tegas dikatakan oleh Pak Edi ini, teman-teman. Akhirnya majelis hakim sampai tersenyum juga ya ketika saya melihat di persidangan ini, karena saksi Pak Edi ini berbeda dengan anggota-anggota yang lain ketika memberikan keterangan di persidangan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Lalu yang sangat seru sekali ada lagi pertanyaan dari penasihat hukum. Bapak jangan bohong, di laporan Bapak di Inapis tidak ada bercak darah. Di motor, di kunci tersebut tidak ada bercak darah. Bapak ini jangan mengada-ngada. Seperti itulah pertanyaan dari penasihat hukum ya, atau Pak Rohman. Lalu Pak Edi ini mengatakan, loh waktu itu saya melihat ada darahnya, masih ada bercak darah di motor tersebut. Sekarang yang dikatakan tidak ada, ya saya tidak tahu. Berarti sudah ada yang membersihkan, teman-teman. Oke teman-teman, besok kita lanjutkan kembali. Karena masih banyak pembahasan dari lanjutan saksi Pak Edi ini terkait uang 30 juta, dia mengetahui. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.